Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Preskila dari kelas Sosiologi B19, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban, mata kuliah Etika Sosial dan Kepemimpinan. Secara umum, kemanusiaan berarti martabat dan nilai dari setiap manusia dan semua upaya untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan alamiahnya secara penuh, suatu sikap spiritual yang diarahkan kepada human. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan dapat diartikan sebagai peristiwa tunggal ataupun serangkaian peristiwa yang dapat mengancam beberapa hal, terutamanya dalam kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal tersebut, dapat diartikan pula bahwa krisis kemanusiaan ini juga dapat termasuk ke dalam konflik internal maupun eksternal yang biasanya terjadi dalam daratan yang begitu luas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya krisis kemanusiaan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan diantaranya yaitu nafsu kekuasaan, kecemburuan etnik, radikalisme religius, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan juga hegemoni negara besar yang merupakan kunci dari krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dalam krisis kemanusiaan, tidak ada solusi tunggal untuk satu krisis kemanusiaan. Seringkali penyebab utama dari krisis kemanusiaan terkait dengan beberapa faktor lainnya. Lebih jauh, satu akibat dapat mengarah ke yang lain, yang dapat menyebabkan ke hal yang lain pula. Misalnya, dalam kasus banjir, ikan dan kehidupan laut terkena dampak lingkungan dan juga dampak ekologi. Hal ini selanjutnya dapat berdampak pada manusia yang di mana ikan itu yang menjadikan sumber pendapatan bagi nelayan, suatu dampak yang ekonomis. Hal ini menyebabkan penduduk di kawasan ini kehilangan sumber makanan dan budaya mengkonsumsi ikan laut. Hal ini dapat menyebabkan perempuan dan anak-anak dipaksa untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan makanan yang berdampak pada sosial. Terbukti, satu krisis bisa menimbulkan banyak dampak yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada solusi tunggal. Tidak ada kategorisasi dalam krisis kemanusiaan ini. Komunitas dan lembaga yang berbeda cenderung memiliki definisi yang berkaitan dengan situasi yang konkret yang mereka hadapi. Dinas pemadam kebakaran lokal akan cenderung berfokus pada isu-isu seperti banjir dan krisis yang disebabkan oleh cuaca. Sedangkan organisasi terkait medis dan kesehatan biasanya berfokus pada krisis kesehatan yang tiba-tiba terjadi di komunitas. Setiap krisis kemanusiaan disebabkan oleh faktor yang berbeda dan berbeda pula akibatnya. Setiap krisis kemanusiaan yang berbeda memerlukan respon unik yang ditargetkan pada sektor tertentu yang terkena dampak ini. Hal ini juga dapat mengakibatkan kerusakan jangka panjang dan juga jangka pendek. Krisis kemanusiaan dapat berupa bencana alam, bencana buatan manusia, atau keadaan darurat yang kompleks. Dalam kasus seperti itu, keadaan darurat yang kompleks terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor atau peristiwa yang menghalangi sekelompok besar orang untuk mengakses kebutuhan dasar mereka. Contohnya seperti makanan, air bersih, atau tempat tinggal yang aman. Adapun contoh krisis kemanusiaan itu seperti konflik bersenjata, epidemi, kelaparan, bencana alam, dan keadaan darurat yang besar. Jika krisis seperti itu menyebabkan pergerakan orang dalam jumlah yang begitu besar, itu juga dapat dikatakan sebagai krisis pengungsi. Oleh karena itu, krisis kemanusiaan seringkali dikaitkan dengan krisis pengungsi karena beberapa lembaga nasional dan internasional berperan sebagai akibat dari kejadian tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang wujud krisis kemanusiaan. Yang pertama, individualistis. Salah satu produk yang buruk dari munculnya era modern ini ialah munculnya istilah individualistis, yaitu mementingkan diri sendiri.
Nurholis Majid mengatakan, era modern yang dinahkodai oleh sistem industrialisasi yang zaklik, fungsional dan tak kenal pribadi atau impersonal, karena mengejar untung yang setinggi-tingginya, menyebabkan tumbuh kembangnya kepribadian yang ketidakmanusiawian. Yang kedua, konsumeristis. Penyakit lain yang timbul akibat era modern ini ialah konsumeristis, yaitu menempatkan harta satu-satunya sebagai sarana untuk kebahagiaan. Baudrillard mengatakan, saat ini di sekitar kita terjadi kenyataan yang begitu luar biasa tentang konsumsi dan kelimpah ruahan yang dibentuk oleh melimpahnya objek jasa dan barang-barang material yang kemudian membentuk satu jenis mutasi fundamental dalam ekologi kemanusiaan. Dalam zaman ini, tema-tema pengeluaran, kesenangan, dan tanpa perhitungan seperti beli sekarang tapi bayar kemudian telah menggantikan tema-tema orang-orang yang terdahulu di mana tentang bekerja, penghematan, dan juga warisan. Di masa ini juga telah terjadi kepemilikan barang-barang konsumsi dalam bentuk individualisasi dan penguraian yang mengarah bukan kepada solidaritas sosial. Di tengah-tengah masyarakat modern dewasa ini telah terkondisi egoisme, disfungsional, kemubaziran, dan penurutan hawa nafsu terhadap barang-barang konsumsi. Yang ketiga, materialistis. Penyakit era modern yang senyawa dengan penyakit konsumeristis ialah materialistis, yaitu hamba materi. Suparlan mengatakan akibat era modern yang dengan kekuatan sistem ekonomi liberalis kapitalisnya yang telah bergeliat dalam rentang sekian lama, kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini sudah terjebak di dalam suatu krisis moral yang begitu parah dan sulit untuk diatasi, yaitu materialisme, pandangan over atau cinta terhadap harta duniawi yang berlebihan. Maxine mengatakan kini untuk memperoleh materi, orang tidak jarang mengabaikan penghormatan atas martabatnya. Akibat tuntunan era modern, kini sejumlah besar individu tidak merasa malu dan berdosa dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta, untuk menggapai sebuah kehidupan yang mewah. Karena itu, kini perilaku seperti manipulasi dalam bisnis berkelas modern, rentenir dalam kehidupan masyarakat, akar rumput korupsi dalam menjalankan jabatan dan lain-lainnya sudah menjadi perilaku dan peristiwa sehari-hari yang sudah amat terjadi dan sudah biasa dapat kita lihat. Yang keempat, hedonistik. Penyakit lain yang timbul akibat adanya era modern ini ialah hedonistis, yaitu mencari kenikmatan jasmaniah belaka. Ar-Rahman mengatakan, kini terjadi perubahan objek dan perubahan kebutuhan hidup manusia. Masyarakat tidak lagi berorientasi pada hanya objek yang berfungsi dan bersifat untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan kenyamanan, tetapi sekaligus berorientasi pada objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan kemewahan. Masyarakat sudah amat mengutamakan pola hidup nikmat di atas perilaku konsumtif. Jean Baudrillard juga mengatakan bahwa zaman sekarang masyarakat memaknai perilaku konsumtif sebagai wahana kenikmatan jasmaniah yang eksklusif. Masyarakat menganggap dirinya sebuah sisi depan kenikmatan, ibarat sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh cinta, terpuji, menawan hati, dan dinamis, seraya menjadi prinsip maksimulasi eksistensi melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan. Yang kelima, kompetisi tidak sehat. Kehidupan modern tidak dapat dipungkiri membawa implikasi yang psikis yang besar terhadap pola kehidupan manusia. Ketatnya persaingan dari berbagai segi kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup merupakan karakteristik yang paling menonjol dalam masyarakat modern. Ketatnya persaingan pada gilirannya membawa dampak pada pola hidup yang materialistis, individualis, dan hedonistis. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, ditandai oleh gejala krisis kemanusiaan yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran,
keadilan, tolong-menolong, dan juga kasih sayang telah banyak tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjengkel, dan saling merugikan. Akibat logis dari realitas itu, tidak sedikit manusia modern mengalami split personality atau kepribadian terbelah, yang pada akhirnya membawa dampak atau implikasi dengan semakin sulitnya manusia untuk memperoleh ketenangan dan juga kebahagiaan hidupnya. Zekia juga mengatakan dengan nada yang sama bahwa semakin modern sebuah masyarakat, semakin banyak yang harus diketahui orang, dan semakin sulit juga untuk menggapai ketenangan dan juga kebahagiaan hidup. Sebab kebutuhan hidup manusia yang semakin lama semakin meningkat dan semakin banyak persaingan dan perebutan kesempatan untuk memperoleh dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kartini pun mengatakan era modern menciptakan individu-individu dengan kondisi mental yang dalam. Psikologi sosial disebut dengan kekuatan mental yang berwujud antara lain rivalitas, munafik, spekulatif, manipulatif. Di tengah-tengah masyarakat lahir paradigma jika ingin digolongkan dalam kelompok elit, maka harus memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan barang modern yang mewah lainnya. Lebih dari itu, terbangun sebuah kebudayaan eksploitif atau kebudayaan tegangan tinggi. Setiap orang sadar bahwa pengetahuan dan teknologi modern telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kontemporer manusia. Apabila sebelumnya persoalan jarak dan waktu menyebabkan beberapa kesulitan bagi manusia, namun sekarang kedua hal tersebut bukan lagi menjadi kendala atau masalah yang ada dalam kehidupan manusia saat ini. Dalam bentuk sistem telekomunikasi yang menghubungkan dunia lewat satelit, dalam bentuk pesawat yang dapat memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan waktu yang lebih cepat, dan suara dalam bentuk komputer yang dapat mengakses fakta lebih cepat daripada kemampuan manusia memformulasi pertanyaan-pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidup. Namun, pada sisi lain, pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak mulia sehingga menimbulkan memudarnya nilai-nilai kemanusiaan. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, ditandai oleh gejala krisis kemanusiaan yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan juga kasih sayang telah banyak tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjengkel, dan saling merugikan. Ilustrasi krisis kemanusiaan modern ini dapat dicermati pula dari berbagai ironi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, munculnya sebagian masyarakat yang mulai mengingkari hakikat dirinya hanya karena untuk memperebutkan materi, keretakan dan kerusakan dalam hubungan antar manusia dan juga antar kelompok, sehingga mengakibatkan disintegrasi. Hilangnya keseimbangan kemanusiaan karena meletakkan rasio atau akal pikiran sebagai satu-satunya penentu kehidupan yang menafikan rasa dan akal budi. Semua bentuk egoisme manusia tersebut menghalangi manusia untuk menjadi manusia sejati, manusia berkemanusiaan. Selain itu, peralihan kebudayaan timur menjadi kebarat-baratan seperti lazimnya seks bebas, pergaulan bebas, minum-minuman keras, diperbolehkannya hubungan sesama jenis, dan lain-lain juga ikut menjadi salah satu faktor timbulnya krisis kemanusiaan yang dapat berakibat pada timbulnya pembunuhan, hamil di luar nikah, dan juga meningkatnya angka kriminalitas. Pola hidup yang berlebihan sebagai salah satu dampak dari perkembangan pengetahuan dan teknologi juga menjadi perkara yang ikut mencemari nilai-nilai kemanusiaan dan mengotori hakikatnya. Pasalnya, pola hidup yang berlebihan merupakan penyebab utama terjadinya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di dunia dewasa saat ini. Negara-negara industri maju selalu memperturutkan hawa nafsunya dan menjadi negara konsumtif yang tidak terkendali, yang dimana mengorbankan negara-negara berkembang sehingga menyebabkan timbulnya kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di negara-negara dunia ketiga
berbeda pada masa sekarang ini. Suku-suku dan daerah-daerah miskin lainnya di negara-negara ini sangat menderita. Bahkan di negara-negara berkembang, perilaku kaum elit yang suka hidup secara berlebih-lebihan dapat digolongkan kepada pelanggaran hak-hak asasi manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kekerasan seringkali merupakan akibat ketidakadilan dalam sejarah umat manusia, baik itu bersifat sosial, kemasyarakatan, politik, dan ekonomi, ataupun berkaitan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan martabat kehormatan. Sejarah telah menyaksikan bahwa peperangan berskala besar pecah karena keserakahan dan eksploitasi sumber-sumber orang lain. Selain eksploitasi sumber-sumber orang lain secara perseorangan atau nasional, juga menduduki tanah orang lain, ego atau nafsu ingin berkuasa, klaim superioritas ras, pembalasan dendam, dan lain-lain. Dan juga alat-alat canggih yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi ini digunakan untuk pemenuhan hal tersebut dengan mengacuhkan aspek-aspek kemanusiaan. Persoalan-persoalan yang telah saya sebutkan di atas menunjukkan bahwa telah terjadinya pada masyarakat saat ini, yaitu krisis kemanusiaan. Kita sebagai generasi milenial sudah seharusnya sepatutnya untuk memperbaiki tentang nilai-nilai kemanusiaan dan mengembalikan sifat manusia yang berkarakter, di mana manusia yang masih mempunyai hati nurani dan berempati kepada orang lain, terutama di lingkungan sosial kita. Baiklah, di sini saya akan mengangkat isu tentang krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Salah satu contohnya yaitu kasus Rohingya, di mana kasus Rohingya ini mengangkat sebuah isu yang menceritakan tentang krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan juga sifat apatis suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia atau HAM. Sebagai negara yang tengah menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas di bagian Rakhine Utara. Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar dengan total populasi sebanyak 1,1 juta jiwa sering mendapatkan kekerasan dari pemerintah Myanmar yang mengarah ke aksi genosida. Selain hal yang di atas, yang juga dapat dirasakan Rohingya yaitu terdapatnya penahanan dan juga penyiksaan, pelecehan terhadap kaum wanita, dan pembatasan pernikahan. Kekerasan yang dirasakan oleh Rohingya itu dilatar belakangi karena pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya itu merupakan ilegal migran dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Tekanan terhadap Rohingya semakin memburuk ketika pemerintah Myanmar mendukung aksi operasi pembalasan militer atas serangan kantor polisi dan salah satu pangkalan militer yang telah diserang oleh kelompok bersenjata Rohingya atau yang dikenal dengan ARSA pada tahun 2016 dan juga tahun 2017. Berdasarkan laporan Amnesty International, operasi pembalasan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah ke aksi genosida karena militer Myanmar dengan senjata melakukan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan juga pembakaran desa. Adapun pembakaran yang dimaksud adalah pembakaran desa di 1.500 rumah yang sebagian besar didominasi oleh etnis Rohingya. Tragedi tersebut menyebabkan kurang lebih 626.000 warga Rohingya yang sebagian besar melarikan diri ke Bangladesh dan sisanya menuju negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand untuk memperoleh perlindungan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang peradaban. Peradaban adalah kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,
baik fisik, misalnya bangunan, jalan, maupun non-fisik, misalnya nilai-nilai, tatanan, seni budaya, maupun iptek yang teridentifikasi melalui unsur. Asumsi dasar yang bisa kita bangun bahwa peradaban berasal dari kata adab yang dalam pengertian ini mengandung arti tata krama, perilaku atau sopan santun. Dengan demikian, peradaban adalah segenap perilaku sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh seluruh umat dari waktu ke waktu, baik dalam realitas politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Peradaban dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan karena diambil dari bahasa Latin yaitu civis dan dari bahasa Inggris civil yang berarti seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama, proses menuju berkeadaban. Yang kedua, satu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Berdasarkan pengertian tersebut, maka identifikasi suatu peradaban adalah adanya gejala-gejala lahir seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan. Peradaban adalah identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional, dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Segala hal berupa perbuatan dan pemikiran manusia tidak bisa dilepaskan dari peradaban. Jadi, konsep peradaban bersifat mencakup semuanya. Oleh karena itu, menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakhlak baik dan peduli kepada orang lain. Peradaban sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi. Jadi dapat dikatakan suatu peradaban itu maju karena dilihat dari aspek pendidikannya. Tapi yang dapat saya rasakan saat ini dapat kita lihat bahwa banyak dari masyarakat yang sudah luntur akan semangatnya untuk melakukan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan pemersatu atau kekuatan bangsa untuk menghadapi bagaimana ke depannya dan untuk menghadapi masa depan yang lebih gemilang. Tetapi yang dapat kita lihat bahwa di mana anak-anak yang sekarang ini sudah luntur semangatnya untuk memperoleh pendidikan. Krisis peradaban ini juga dapat ditandai dengan lunturnya semangat mahasiswa atau siswa dan bahkan masyarakat untuk melakukan pendidikan, yang dimana pendidikan ini menjadikan tolak ukur suatu peradaban, di mana mahasiswa ataupun siswa sudah merasa tidak lagi membutuhkan pendidikan. Krisis peradaban yang ada sekarang telah begitu gawat dan tak akan pergi dengan sendirinya. Semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa percobaan modern ini juga untuk hidup tanpa agama telah gagal total. Ditandai dengan adanya krisis pandangan dunia barat yang tidak lagi dapat memuaskan kebutuhan spiritual, psikologi, sosial, dan material masyarakat pendukungnya. Peradaban sekarang ini telah menjadi usang dan uzur, perlu mencari paradigma baru bagi masa depannya dan menemukan paradigma yang lebih mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual umat manusia. Oleh karena itu, di mana ilmu pengetahuan sangat penting sekali untuk membimbing umatnya agar dapat memperoleh peradaban yang lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi krisis peradaban. Karena perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat penting, kaitannya sangat erat sekali dengan peradaban. Kerisauan dan kegetiran terhadap peradaban manusia yang juga dirasakan oleh para elit global dalam memperingati Hari PBB, lalu dibahas bahwa abad ke-21 sebagai abad terkejam sepanjang sejarah manusia. 3 dari total 6 miliar penduduk dunia masih dililit kemiskinan sebagai residu dari ketidakadilan global. Maka muncul berbagai bencana kemanusiaan dan bencana alam. Untuk itu diperlukan sebuah revolusi budaya dalam pengertian sejati. Keberlangsungan seluruh peradaban kita akan sepenuhnya tergantung apakah kita mampu mengadakan perubahan tersebut atau tidak. Kita memerlukan sebuah paradigma baru, visi baru tentang realitas, perubahan yang berdasar pada pemikiran, persepsi, dan juga nilai yang dapat kita anut selama ini. Di balik suatu peradaban yang dimana ilmu pengetahuannya lebih berkembang pesat, tapi ada suatu kenyataan yang tampak jelas dalam dunia modern yang saat ini kita rasakan. Ialah adanya kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidupnya.
Seharusnya kondisi dari hasil kemajuan ini membawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada manusia dalam hidupnya. Akan tetapi, suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin menjauh. Beban jiwa yang semakin berat, kegelisahan dan tekanan batin lebih sering terjadi dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan manusia. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya. Namun, di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi canggih itu tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, dan saling merugikan. Di sana-sini banyak terjadi adu domba dan fitnah dan perbuatan biadab lainnya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi fenomena krisis kemanusiaan dan juga peradaban. Adapun kata-kata yang salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.